Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Sebelum kita membaca pengalaman teman saya, untuk saudara-saudaraku yang sudah tergabung dalam Jamaah Al-Hoid, saya sarankan untuk mengucapkan perannya di dunia ini sebanyak 3 kali. Silakan. Dan untuk saudara-saudaraku yang lain, kami harapkan ingat kenapa kita turun di bumi atau turun di alam semesta. Dan ikuti bahasa saya. Ya Tuhan, hari ini kami pasrahkan keseluruhan hidup saya untuk Engkau kendalikan atau Engkau datangi untuk berkreasi, untuk bekerjamu di bumi ini. Jadikan diri ini selalu alatmu untuk membuat alam semesta menjadi damai dan penuh kesejahteraan. Semoga yang kita ucapkan ini akan terbiasa selalu, mengingatkan selalu bagaimana kita diciptakan, diturunkan di alam semesta ini. Kita lanjutkan buku yang kemarin yang belum sempat selesai, memang sengaja tidak terlalu cepat selesai. Ada satu tulisan di sana yang didapat oleh teman saya dengan sebuah judul Kedatangan Ibu Parasinar terhadap Rancangan Raga. Jadi Ibu Parasinar ini mencoba mendatangi rancangan raga. Ada apa di rancangan raga? Rancangan raga ini yang dimaksud adalah rancangan sebuah misteri, rancangan raga yang menjadi sebuah misteri yang memang sengaja diturunkan oleh para Tuhan di akhir zaman. Memang rancangan raga ini tidak mudah ditemui oleh sembarang orang, kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah untuk ketemu rancangan raga tersebut. Bagaimana seorang ibu parasinar ini akan mendatangi seorang rancangan raga? Di sini ada keterangan pembaca. Kalau ini sebuah keterangan pembaca, berarti belum sampai ke tulisan yang didapat oleh teman saya. Berarti masih berupa informasi bagaimana nanti kita melanjutkan tulisan ini. Keterangan pembaca, Ibu dari Parasinar sedang dikelilingi oleh Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Ada apa mereka berdua mengelilingi Ibu Parasinar ini? Ingat, Dewi Saraswati ini walaupun ini nama terdapat dari orang-orang agama Hindu, Dewi Saraswati ini memang tokoh di semesta yang bertepatan mengambil informasi dari energi-energi sehingga
akan berupa sebuah tulisan dan selalu didampingi oleh Panglima Langit dan Bumi. Artinya apa yang diserap oleh Dewi Saraswati ini juga didampingi seorang Panglima Langit dan Bumi. Panglima Langit dan Bumi ini adalah satu sosok yang memang diciptakan Tuhan khusus untuk menjadi pelayan Tuhan. Panglima Langit dan Bumi lebih banyak diajarkan oleh satu sosok yang lebih mengenali Tuhan, bagaimana cara bergaul dengan Tuhan. Sosok itu disebut dengan sosok Jalil. Mungkin teman-teman yang sudah berkelana di multidimensi, kalau di Dr. Strange itu ada multiverse atau multi semesta, mungkin kalian akan mengenali sosok Panglima Langit dan Bumi. Mungkin kalau kalian mencoba melakukan perjalanan ke multidimensi, mungkin kalian akan ketemu dengan sosok Panglima Langit dan Bumi ini. Oke, tadi Ibu dari Parasinar sedang dikelilingi oleh Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Sedikit saya jelaskan tentang dua sosok itu. Sehingga Ibu Parasinar mengeluarkan sinar. Dan sinar muncul di hadapannya, dalam kurung Ibu Sinar. Ini sudah masuk ke tulisan ya? Oh, makanya saudara-saudaraku selalu saya tanya kepada yang mengalami apa yang saya baca ini, karena saya tidak mengalami sendiri, karena saya hanya sebagai tukang membaca pengalaman rohani. Seandainya membaca pengalaman rohani teman dan teman mencoba memberikan pengalamannya kepada saya dan diperkenankan saya untuk membaca, ya akan saya baca. Bagi teman-teman yang di sana yang kepingin dibaca pengalamannya lewat channel ini, ya akan saya baca. Tapi kemungkinan tidak ada banyak yang menonton kalau saya yang membaca ya. Tidak ada yang membuka channel ini. Channel ini memang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang kemungkinan mendapatkan anugerah. Kemungkinan. Kalau yang tidak mendapatkan anugerah ya enggak, mungkin jarang ketemu channel ini. Dan nanti kalau pengalamanmu saya baca, boleh jadi banyak yang tidak nonton. Jadi nggak perlu dikirim ke saya kalau kepingin tulisanmu itu viral di media massa. Saya membaca tulisan-tulisan yang kira-kira nggak mungkin viral di media massa, maka itu yang saya baca. Kalau viral, wah ini berbahaya ini. Karena tulisan-tulisan ini sering banyak kontradiktif dengan pengalaman-pengalaman yang ada di buku. Sudah tahu kalau pengalaman buku itu cuma karangan manusia semata ya. Tapi tetap lebih dipercayai karangan buku daripada buku-buku yang memang turun dari alam lain. Nggak tahu ini diterima dari alam mana, saya juga nggak tahu. Yang penting ada sebuah tulisan, saya baca aja begitu. Oke, kita lanjutkan. Masih ke cerita tentang Ibu Parasinar. Saya diturunkan, namun saya tidak menginginkan untuk diturunkan. Jadi Ibu Parasinar dia turun ke bumi ini sebenarnya dia tidak, atau di alam ini sebenarnya dia tidak ingin diturunkan. Kenapa dia nggak mau diturunkan? Kalau melihat tulisan yang kemarin, ketika turunnya Ibu Alam Semesta, melihat sinar yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, sukanya menghancurkan sinar tersebut. Efeknya kalau sinar itu terhancurkan, orang itu bisa koid,
bisa gila mungkin, bisa hidupnya tanpa ada sinar terang, sehingga banyak orang menjalani kehidupan penuh dengan kesesatan dan dia nyaman dengan kesesatan. Atau seperti itu, saya juga nggak tahu. Saya tahu bahwa alam adalah tempat-tempat percobaan. Di versi Ibu Parasinar ini bahwa alam itu adalah tempat percobaan. Saya ingin menunggu dan mengontrol sinar-sinar tersebut di tempat berkumpulnya sinar. Dan saat sinar-sinar sedang bertugas, biarkanlah sinar berkembang dan mendapat banyak penyempurnaan. Namun, saya ditakdirkan untuk turun kembali di alam. Berarti Ibu Parasinar ini pernah turun ya di alam. Memang kan bertepatan kan Ibu Parasinar lebih sering bersembunyi di alam sinar. Seperti itu. Kalau turun di alam yang lain, melihat sinar yang lain tidak seperti dalam bimbingannya, mungkin diketes. Itu bahasa Jawanya. Diketes. Dijidak, bahasa Indonesianya itu ya. Ketes sama jidak beda loh. Beda. Diketes itu kayak benteng. Nah, itu diketes. Nah, dijidak itu begini. Nggak ada bahasa Indonesia, udah pakai bahasa ketes saja ya. Jadi si ibu ini pernah diturunkan di alam ya. Namun saya ditakdirkan untuk turun kembali di alam. Memang turunnya di akhir zaman. Nanti banyak orang yang diketes apakah mengundang kembali ke area sinar atau dihancurkan, dibimbing ulang sinar itu di alam sinar. Boleh jadi seperti itu. Jangan sampai kamu ketemu sosok ibu ini ketika kamu tidak mengembangkan, tidak menggunakan sinar-sinar yang ada padamu untuk bekerja dalam hidupmu dan berimbas untuk alam semesta. Jangan sampai kita ketemu dalam keadaan tidak bekerja. Di sana ternyata Tuhan menunjukkan ada suatu tempat yang dapat mengumpulkan aneka ragam sinar tersebut. Jadi si ibu ini ditunjukkan satu tempat yang bisa mengumpulkan aneka ragam sinar yang kemungkinan dikenali oleh Ibu Parasinar ini. Setelah sekian lama mencari tempatnya, berarti nggak langsung ketemu ini ya, tempat itu ya. Setelah sekian lama mencari tempatnya, ternyata ada pada raga manusia yang terpilih oleh Tuhan. Saya ulang lagi, setelah sekian lama mencari tempatnya, berarti si ibu ini mencari. Kalau mencari kan berarti melewati alam semesta juga ya. Tapi di situ memang fokusnya dia mencari satu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Setelah sekian lama mencari tempatnya, ternyata ada pada raga manusia yang terpilih oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberitahukan kepada kami lebih awal? Ini pertanyaan siapa? Si Ibu Parasinar. Mengapa Tuhan tidak memberitahukan kepada kami lebih awal? Si Ibu Parasinar kan mencari sendiri tempat itu. Sehingga saya tidak kebingungan mencari tempat pengendalian yang baik untuk diri saya dalam pembimbingan sinar. Tuhan damai, ayo bapaknya siapa ini?
Oh, Bapak Irul. Tuhan damai menampakkan dirinya kepada saya. Berarti sama kayak Irul berarti. Kenapa tidak menunjukkan kalau saya akan dihubungkan dengan si Jalil? Kalau Jalil memang seperti itu, baru sadar sekarang ya. Untung nggak jadi kuliah di sana. Loh iya, ini kan sama kayak perjalanannya si Irul ini ya, bingung dengan dirinya begitu. Ternyata yang berhubungan dengan Tuhan damai itu selalu bingung orangnya. Ya itu, Tuhan damai menampakkan dirinya kepada saya, menunjukkan keseluruhan sinar yang telah bekerja di alam. Namun ada seorang raga yang mengeluarkan hawa sinar, tetapi sinar itu tidak dapat terlihat selayaknya ciptaan yang lain. Sinar itu ada, namun nampak seperti tidak adanya. Kayak apa ya kalau divisualisasikan? Sinar itu ada, namun nampak seperti tidak adanya. Dia, Tuhan damai, tidak memberitahukan tentang hal itu kepada saya. Kerjaannya kan sama ya. Dia, Tuhan damai, tidak memberitahukan tentang hal itu kepada saya. Seperti Irul ya. Jadi Tuhannya itu, bapaknya itu rupa anak-anak. Mau jadi bapak kok rupa anak-anak. Di kolam lagi ya. Aduh, nggak bisa besar-besar. Ya, dia, Tuhan damai, tidak memberitahukan tentang hal itu kepada saya. Tapi seakan dia mempersilakan saya agar datang kepadanya. Dengan tidak menunggu lama, saya datang kepadanya. Saya siapa? Ibu para sinar. Kulihat dia adalah seorang raga yang dapat mengambil unsur-unsur yang ada dalam diri saya. Saya terambil dengan sendirinya dan tertarik masuk di dalam. Saya yang ingin mengendalikan diri, namun saya tidak dapat mengendalikan diri saya. Berarti konsep ini, raga ini sudah turun, atau raga ini masih di sana ya? Dan dia melewati alam baru ketemu raga. Kita baca aja nanti apakah dia menemukan di dunia atau ketika masih menjadi rancangan raga. Saya yang ingin mengendalikan diri, namun saya tidak dapat mengendalikan diri saya. Ada sinar yang lebih besar, lebih kuat dan menarik saya, juga membuat saya tidak melakukan apapun. Kemudian saya berjumpa pada tempat ini. Tempat ini itu rancangan raga. Tempat sepi, tiada sinar. Tapi ini merupakan tempat terbaik yang saya jumpai. Tempat ini jauh lebih dapat mengendalikan sinar-sinar yang lain dibanding dengan powerku sendiri. Dengan saya berada di tempat ini, membuat saya lebih mudah untuk menata, memperkuat, melindungi, dan memperjalankan sinar-sinar yang saya bimbing. Jadi ketika si ibu para sinar ini tempat di sampai ke raga, berada di tempat raga, di situ si ibu para sinar ini merasa bahwa dia lebih mudah untuk menata, memperkuat, melindungi, dan memperjalankan sinar-sinar yang dia bimbing ketika berada di raga tersebut. Dia menemukan tempat untuk mengendalikan para sinar.
Namun itu hanya tempatmu kembali. Kamu masih mempunyai urusan untuk menata sinar-sinar yang telah kamu bimbing dan diturunkan di alam semesta. Jadi ibu para sinar ini juga ibu para ciptaan juga, karena di setiap ciptaan itu ada sinar juga, ya ibunya para malaikat mungkin ya. Pada raga atau tempat itu adalah tempatmu kembali. Jadi para ibu para sinar tempat kembalinya di raga. Saya mengetahui apa saja yang akan dipersiapkan untuk mengendalikan sinar-sinar di luar tempat ini. Karena saya dibimbing oleh energi di dalam raga ini. Energi apa itu? Dan saya pun belum tahu. Izinkan saya untuk tinggal di tempat ini dan mengawal urusan-urusan saya. Jadi si ibu ini juga dibimbing oleh energi yang ada di dalam raga. Bagaimana cara membimbing, bagaimana cara mengendalikan, bagaimana cara memperkuat, bagaimana memperjalankan para sinar tersebut. Ternyata harus di tempat yang semestinya, di tempat kembalinya para sinar nantinya. Kita lanjutkan keterangan pembaca. Entah terdapat sebuah sinar yang keluar dari luar tempat tersebut, memberi keterangan juga. Gitu aja keterangannya. Baru ada tulisan tempat kedamaian di dalam kurung di dalam raga. Ngopi sih. Itu bisa diangan-angan dulu ya. Ada tulisan tempat kedamaian dalam kurung di dalam raga. Ini artinya ketika sebelum saya bacakan isinya, itu kamu perkirakan apakah isinya itu. Ada judul tempat kedamaian dalam kurung di dalam raga. Apa iya di dalam raga itu tempat kedamaian? Apakah bersama dengan raga kamu damai? Kan belum tentu. Ternyata ketika bersama raga nggak mesti mendapatkan kedamaian, bahkan ketakutan yang didapat. Ada yang pernah merasakan ketakutan ketika bersama raga? Banyak. Oh, nggak ada, Bah. Begitu. Apakah kamu masuk ke dalam raga, masuk di tempat kedamaian itu kamu bisa menjadi damai? Kalau iya, enak kali ya. Kalau benar di dalam raga itu kita bisa menjadi damai, sering-sering aja masuk di ruang kedamaian di dalam raga. Apakah benar kamu menjadi damai? Mungkin kamu baru tahu bahwa di dalam raga itu ada tempat kedamaian, tapi tidak selalu kalian kunjungi. Kalian yang sudah melintasi aneka dimensi, mestinya kalian akan mudah masuk di dalam raga. Oke, tempat kedamaian atau di dalam raga. Iki sing ngomong sapa iki? Saya tempat. Saya adalah alam yang sebenarnya tidak mudah untuk dimasuki oleh siapapun. Oh, berarti raga iki omongannya. Oh, tempat kedamaian yang ngomong begitu. Saya tempat. Saya adalah alam yang sebenarnya tidak mudah untuk dimasuki oleh siapapun. Oh, gak gampang memasuki tempat ini. Namun
pada alam kedamaian buatan Tuhan dalam kurung yang tidak bersama dengan saya, berhak dan wajib untuk didatangi oleh ciptaan-ciptaan. Saya memang sebagai alam duplikat saja. Saya berada pada rancangan raga sebagai penyalur dan pencipta energi kedamaian. Jadi tempat kedamaian itu seperti itu ya. Jadi alam duplikat dan sebagai penyalur energi kedamaian. Saya berada pada rancangan raga sebagai penyalur dan pencipta energi kedamaian. Tidak perlu masuk di alam saya. Tidak masalah, asalkan mau menerima power dari kami sama saja, mengambil fasilitas berasal dari kami. Herannya, mengapa sosok ibu dari para sinar yang dapat memasuki kami? Mungkin karena mendapat izin dari Tuhan, mendapat kesempatan dari Tuhan untuk berada pada tubuh kami. Dia mempunyai tugas yang sangat mulia, dan dia adalah seorang ibu yang mengetahui bagaimana untuk memanfaatkan power kami. Dia bukan bagian dari kami, tetapi dia pengguna terbaik. Kami akan selalu mempersilakan kedatangannya di tempat kami. Berarti tempat ini sebenarnya bukan tempat kedamaian, hanya duplikat aja. Tapi tempat ini sebagai penyalur energi kedamaian. Kamu gak perlu memasuki tempat itu, cukup kamu bisa mengambil fasilitasnya aja. Tapi ibu para sinar ternyata memasuki di tempat itu. Untuk apa? Untuk memberikan bimbingan, memperjalankan, dan mengawasi sinar-sinar yang sudah tersebar di alam semesta. Dia bukan bagian dari kami, tetapi dia pengguna terbaik. Berarti belum ada yang menjadi pengguna terbaik selain ibu para sinar. Kami akan selalu mempersilahkan kedatangannya di tempat kami. Nah, kamu bisa masuk di situ dan menjadi penyalur energi kedamaian, ya bisa. Cuma perlu ketemu sama ibu para sinar. Kalau sinar yang ada di dalam dirimu sudah bekerja sebagaimana mestinya, mungkin nggak akan diojat-ojet. Nek ketemu si ibu para sinar. Tempat kami dibuat oleh seorang Tuhan, sebab dia merasakan ingin merubah atau memodifikasi alamnya. Dia adalah Tuhan damai, yang merasa bahwa alamnya tidak seramai dengan alam yang lain. Sehingga dia menginginkan untuk melakukan sebuah perubahan di alamnya. Cara bagi Tuhan damai untuk memodifikasi alam adalah dengan membuat alam cadangan. Sehingga seakan-akan nampak alamnya termodifikasi dengan sendirinya. Tuhan damai memang salah satu Tuhan yang mempunyai banyak tanya kepada Tuhan pencipta tentang kedatangan sosok rancangan raga. Oh, dari sekian Tuhan itu ternyata Tuhan damai ini sering bertanya kepada Maha Pencipta tentang kedatangan sosok rancangan raga. Mungkin dialognya, "Hei Cip, siapa itu?" "Ya, rancangan raga lah," kata Maha Pencipta, mungkin bilang begitu. "Untuk apa tuh rancangan raga?" "Wah, ini banyak ada misteri kehidupan di dalamnya." Mungkin kata Maha Pencipta seperti itu. Tuhan ini sering tanya-tanya banyak hal tentang rancangan raga.
boleh jadi Maha Damai ini salah satu Tuhan yang tahu banyak hal tentang rancangan raga. Bagi teman-teman yang kepingin tahu juga tentang rancangan raga, boleh jadi bisa tanya kepada Tuhan Damai. Lewat anaknya bisa, anaknya Tuhan Damai ya akeh, masih tersebar di alam semesta. Mungkin dia banyak tahu tentang rancangan raga. Sedikit diberitahu itu langsung cepat paham, karena bapaknya sudah mempunyai energi banyak paham tentang rancangan raga. Bahkan pertanyaan yang tidak penting pun ditanyakanlah kepada Tuhan Pencipta. Loh, gak penting-penting lo tanya, berarti lo detailnya rancangan raga. Salah satu yang tersampaikan oleh Tuhan Pencipta adalah bahwa dirinya dapat merombak alam. Dirinya siapa? Rancangan raga. Dia diturunkan untuk membantu Tuhan menyampaikan fasilitas-fasilitas Tuhan untuk alam. Ini yang diberitakan oleh si Maha Pencipta. Jadi rancangan raga ini bisa merombak alam. Bahkan dia diturunkan untuk membantu Tuhan menyampaikan fasilitasnya untuk alam. Itu kata Maha Pencipta. Kemudian Tuhan Damai mempunyai pemikiran. Bila alamnya ditempatkan saja di dalam rancangan raga. Kemudian Tuhan Damai mempunyai pemikiran bila alamnya ditempatkan saja di dalam rancangan raga. Alam tersebut pasti akan terombak dengan sendirinya. Dia membuat sampel alamnya. Jadi lumayan cerdas sih Tuhan Damai ini ya. Semoga anak-anaknya juga cerdas. Rencana ini tidak diberitahukan kepada Tuhan Pencipta. Tuhan Damai sangat semangat dan berangan-angan tentang alam yang dirombak seperti apa. Dia berpikir bahwa konsepnya ini dijadikan sebagai konsep cadangan. Keterangan pembaca. Tulisan dikasih hilang. Ibu Parasinar menoleh ke arah Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Ibu Parasinar mengeluarkan power lagi dari tempat tersebut. Dia seperti memberikan keterangan tentang konsep. Ini adalah sebuah konsep yang membangun energi. Semenjak alam tersebut dibawa kemari, alam tersebut dihabiskan powernya dan seperti bukan menjadi sebuah alam kedamaian lagi, namun sebagai sumber pembangunan power kedamaian di alam semesta, sebagai sumber pembangunan power kedamaian di alam semesta. Oleh sebab itu, mengapa perjalanan sinar-sinar ini bisa mengawali, memperkuat sinar-sinar yang sudah berjalan. Saya telah datang terlebih dahulu pada konsep ini. Saya juga akan mengembangkan konsep membangun energi kedamaian pada tempat-tempat yang dituju, hingga seluruh pembangunan di bumi menjadi pembangunan energi damai. Rakyat saya adalah sinar-sinar tersebut. Pasukan saya adalah sinar-sinar ilahi. Konsep ini adalah ruang kerja saya untuk memperjalankan dan membangun sinar-sinar berkelanjutan. Mari kita lanjutkan pembangunan ini. Persiapan Ibu Parasinar menjadi promotor konsep, persiapan konsep untuk berangkat memimpin dunia. Bersama dengan konsep yang lain, puncak kedamaian dibawa oleh persatuan alam.
keterangan pembaca dikasih lihat saat ini ibu dari para sinar seperti menurunkan kadar powernya. Terlihat sinar mulai agak turun. Beliau menundukkan kepala kepada Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi. Ibu para sinar menyampaikan, "Mari bergandengan dengan kami membawa power ini." Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi menundukkan kepala. Dewi Saraswati dan Panglima Langit dan Bumi kemudian seperti diterbangkan dan diselimuti oleh energi dari tempat tersebut. Mereka kemudian tiba-tiba berada di Larikan 3, tepatnya di rumah tikus, dalam kurung tempat inaugurasi khusus alam semesta. Begitu buku itu diakhiri dengan keterangan pembaca. Semoga ini menjadi bermanfaat, menjadi inovasi pola pikir kita, bagaimana diri kita harusnya bekerja di alam seperti apa. Untuk teman-temanku, tolong ulangi lagi peran kalian di alam semesta ini. Bagi teman-temanku sesama ciptaan, mungkin kalian bisa memfokuskan diri kalian atau ikuti kata-kata saya. Wahai Tuhan, kami pasrahkan diri ini, agar diri ini Engkau jadikan tempat bekerja, bisa membenahi alam semestamu, dan semestamu menjadi damai dan penuh kesejahteraan. Salam damai, salam bahagia selalu untuk kita semua. Kepada kalian, semoga keselamatan selalu meliputi dalam kehidupan kalian. Jadi, kalau saya dengarkan tadi, saya ingin bertanya, apakah setiap manusia yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu di dalam dirinya memang sudah ada sinar? Dan sinar itu ada yang tidak bekerja dan banyak mungkin yang tidak bekerja, sehingga itu yang bisa menghancurkan alam semesta. Betul kan? Betul. Jadi ada sebenarnya di setiap ciptaan itu ada sinar. Terutama manusia ini. Manusia ini kan ada bagian dirinya dari sinar juga. Jadi manusia ini kan diciptakan dari unsur-unsur ciptaan sebelumnya, bahkan dari Tuhan itu sendiri unsurnya. Makanya di manusia terutama itu memang banyak sinar di sana. Cuma sinar itu bisa bekerja atau tidak, sering-sering ya hawanya Maha Pencipta kadang-kadang bisa membuat sinar itu tertutupi, tidak bekerja. Yang kayak apa hawa? Karena kreasi, manusia merasa mempunyai kemampuan sendiri hingga menutupi sinar yang harusnya bekerja. Ada banyak sinar-sinar yang tidak bekerja dan menghancurkan si manusia itu sendiri. Kalau seandainya sinar itu bekerja, maka banyak organ tubuh seharusnya tidak menua, harusnya termajakan terus. Kadang-kadang baru ingatnya kan umurnya 40 itu baru memperbaiki diri. Nah, ketika masih muda nggak mesti sering memperbaiki diri, sehingga sinar itu
ngendon di dalamnya dan tidak bekerja. Lah ngendonnya sinar itu yang tidak bekerja itu membuat rusaknya raga. Seperti itu, entah itu kena penyakit atau apa. Kan ada cahaya bijaksana, ada cahaya sabar, ada cahaya tawadu. Itu kan cahaya-cahaya semua. Cuma bahasanya diganti nur. Nur kebijaksanaan, nur kepatuhan, nur kedamaian. Itu cahaya semuanya. Nah, ketika kamu tidak damai, berarti kamu sudah menutup cahaya kedamaian di dalam dirimu. Kalau kamu menutup, berarti itu ada di organ tubuh tertentu, sehingga koordinasi organ tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu bisa menjadi penghancur-penghancur alam semesta kalau itu tidak berfungsi. Bisa dimengerti di sesi iklan ini. Ya. Kalau salah satu faktor yang membuat sinar itu tidak bekerja boleh disimpulkan karena si ciptaan ini merasa bisa begitu, merasa serba. Salah satunya itu, dia menyombongkan dirinya, dia merasa bisa, dia tidak butuh bantuan yang lain, dia hanya memandang bahwa kebaikan itu sesuai dengan pandangan dirinya sendiri. Ini termasuk penghancur-penghancur alam semesta. Salah satu, dia berdoa kepada Tuhan. Ada satu konsep, kalau orang itu tidak berdoa kepada Tuhan, orang itu sombong. Padahal di ilmu di akhir zaman ini, ketika orang itu doa meminta sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri, maka itu juga salah satu menghancurkan semesta ini. Itu kadang-kadang kan masuk di konsep kita kan, yang sebelum kita mengenali tentang Tuhan, kita sering berdoa untuk diri kita sendiri, tidak? Ya itu, saya juga baru tahu. Memang manusia tidak diciptakan untuk dirinya sendiri. Dia diciptakan untuk memimpin alam semesta ini. Dia diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin, bukan untuk dirinya sendiri. Makanya ketika kamu hidup masih merasakan kesedihan, berarti kamu keluar kodrat. Memang nggak perlu ada kesedihan di dalam diri kita, nggak perlu ada kebahagiaan di dalam diri kita. Yang ada hidupmu memang untuk orang lain, kodratnya begitu, atau minimal untuk mengabdi kepada Tuhan bagi mereka yang belum ketemu dengan Tuhan. Seperti itu. Makanya kamu bisa mengoreksi dirimu sendiri. Seberapa dirimu masih memikirkan dirimu. Kalau sudah memikirkan dirimu, kamu sudah keluar kodrat dari penciptaan atau tugasmu turun ke bumi. Seperti itu. Ini pertanyaan ini bisa dimasukkan enggak ini? Oh, ini dialog yang lain ini ya. Ada lagi Mbak Sulis? Ya, yang terpikir baru itu, Pak. Terima kasih. Oke. Engko di dele dhewe berarti Din. Kan mungkin ada dialog itu mungkin perlu bagus. Suatu saat dialog dari bapakmu tanya ke Raga, nggak apa-apa. Kan bapakmu kepingin kenal Raga kayak apa ya. Mungkin bapakmu kalau tahu Raga seperti ini, masa rancangan Raga akhir zaman kok jelek banget. Memang konsepnya jelek ya. Begitu. Jadi konsepnya bukan konsep yang wajah-wajah yang boys ya, berbahaya, gak proporsional.
Iya. Kok bisa bentuk memalukan? Itu kata Maha Pencipta ya. Enggak bos, enggak apa-apa, yang penting manis. Tapi gak enak nang kono, nini manis gak ono. Ya, nggak ada bentuk yang lebih memalukan daripada rancangan raga tersebut. Tapi kok jadi ayak ya? Kan rondo ayu. Iya. Iya, oh ya gara-gara Umi ya. Nah, dadi Ibad ya rondo ganteng kan ya? Dadi Romi? Iya. Makanya dari tadi saya begini. Oh begitu, iya. Kok jauh berbeda gitu ya? Iya betul. Makanya saya tahu diri saya harus pindah ke sana. Soalnya saya nggak pantas dengan kumpul dengan orang-orang yang bentuknya sempurna gitu kan. Akhirnya di sana begitu. Aduh kok daripada kok arek-arek ketularan elek kan kasihan. Dipermak. Nah, begitu. Makanya hati-hati sering kumpul dengan saya, nanti kamu ketularan jeleknya nanti. Nular jelek itu nular. Ya syukur-syukur nek wajahmu nular ke saya ya nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan wajah saya menular ke kamu. Begitu. Lu iklannya kok dawa, Din? Oke, dilanjutkan. Duh, wis hampir pirang menit itu. Oke, tempat kedamaian atau di dalam raga. Iki sing ngomong sapa iki?